Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Setelah 2 atau 3 video sudah tidak upload review buku dan diganti dengan diganti dengan berpuisi, bukan berpuisi tapi namanya? Lupa namanya. Nah, di video kali ini aku ingin review buku yang sudah aku unboxing, bukunya tentang logika. Karena kemarin di video unboxing aku mengatakan ada 3 buku logika yang aku beli. Mulai dari logika, dasar-dasar logika dari Sumaryono, terus ini yang aku akan review dari Munduri, Derajat Andi Munduri. Terus yang terakhir itu nanti menyusul videonya dari Ludwig Wittgenstein. Namanya susah banget, orang Austria, Ludwig Wittgenstein. Nah, ini videonya menyusul. Sebelum aku tunjukkan bukunya dan kita review, kita opening dulu. Oke, bukunya ada di samping aku, di samping kanan aku. Bukunya dari Dr. Andes Hadi Munduri. Bisa teman-teman lihat bagian depannya logika. Terus penulisnya Dr. Andes DRS Haji Munduri. Penerbitnya Raja Wali Press. Bisa dilihat warna dari buku ini hijau tua. Terus ada gambar dari yang aku tangkap ya, ini gambar labirin ya namanya kalau nggak salah. Nah, dari apa yang aku tangkap dari desain buku ini, desain buku ya, bukan desain dalam artian Martin Heidegger. Desain dari cover bukunya ini mengartikan bahwa yang aku pahami dan aku ingin menyampaikan, ini kelihatannya gambaran dari logika yang seringkali keliru ataupun juga tidak lurus, berliku-liku, atau juga sering kita tertipu dengan kata-kata ataupun juga generalisasi, analogi, dan lain-lain. Nah, kenapa digambarkan dengan labirin? Bahwasannya yang kita ketahui labirin itu, kalau kita tidak tahu jalan kuncinya ataupun belum pernah masuk ke sana terus nonong gitu saja masuk, kita kemungkinan akan terjebak di dalamnya. Mungkin itu yang ingin disampaikan dari penulis ataupun penerbit tentang logika yang bisa saja menjebak. Nah, di bagian samping ada penulis, judul buku, dan penerbitnya. Di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya, terus genrenya filsafat dengan harga buku 75.000 di bagian belakang ya. Tapi seingatku kemarin aku beli sekitar 70-an, kalau nggak 60-an 5. Nanti aku tulis di bagian bawah sini lah. Nah, kita buka isi dari buku ini. Logika, Raja Wali Press, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Depok. Di bagian sampingnya, di bagian belakangnya, logika dari Munduri, cetakan ke-21, edisi 1, Depok 2019. 242 halaman dengan ukuran buku 20 cm. Terus bibliografi halaman 227. Terus judulnya logika. Cetakan ke-20, cetakan 21. Ya, ini cetakan ke-21 Januari 2019. Jadi sudah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun karena bulan besok sudah Januari 2021.
Dan di bagian sampingnya ada kata pengantar dari Dr. Andes Haji Munduri. Beliau adalah seorang dosen S1 Fakultas Dakwah Syariah, Tarbiyah dan Usuluddin IAIN yang mengambil mata kuliah ilmu mantik ataupun logika. Dan nanti bisa aku fotokan atau aku share di sini terkait kata pengantarnya ataupun apa ini namanya, penjelasan dari buku ini secara singkat saja. Terus di bagian sampingnya dan di belakangnya ada daftar isi dari buku ini, mulai dari pendahuluan, pembahasan kata, definisi, klasifikasi, proposisi, oposisi, pernyataan yang sama, silogisme, generalisasi, analogi, atau hubungan kausalitas, dan penjelasan. Apa itu penjelasan? Pengertiannya, terus teori, pengertian dari teori, terus ada pengertian dari probabilitas ataupun kemungkinan, dan terakhir ada kekeliruan dalam berpikir, atau bisa dikatakan kerancuan dalam kita memahami sebuah teks ataupun memahami orang dalam berargumen. Gitu kalau nggak salah, ini aku pahami. Terus apa bedanya buku ini dengan buku yang kemarin aku review dari video dasar-dasar logika? Aku tidak mau mengatakan bahwasanya buku ini bagus, terus buku itu tidak bagus, ataupun buku ini lengkap dan buku itu tidak lengkap. Sebenarnya sama-sama lengkap dan sama-sama bagus. Hanya saja buku ini penjelasannya lebih banyak dan lebih luas yang aku pahami. Dan buku itu dari buku Sumaryono, aku tidak mengatakan tidak bagus, tetapi penjelasannya seperti kata-kata awal ataupun judul-judulnya, dasar-dasar logika. Jadi dasar-dasarnya ataupun lebih, pokoknya lebih dasar gitu aja ya pemahamannya tentang buku tersebut. Perbedaannya dengan buku ini, tapi secara garis besar sama tentang logika, silogisme, deduksi, induksi, analogi, terus generalisasi dan lain-lain. Sama. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan di buku ini ada penjelasan dari sejarahnya. Seingatku di buku dari Sumaryono itu tidak ada penjelasan dari sejarah logika itu seperti apa. Terus perbedaan dari logika tradisional dan logika modern itu apa. Nah, itu dijelaskan di bagian pengertian ataupun sejarah dari logika di buku ini. Insya Allah seperti itulah yang aku tangkap dan perbedaan dari kedua buku tersebut. Dan juga dari induksi, buku ini lebih luas dan lebih lengkap penjabarannya. Generalisasi dijabarkan dengan lengkap. Apa itu generalisasi dan sub-sub bagian dari generalisasi itu apa. Terus bagian analogi atau analogi itu juga lengkap banget. Terus hukum kausalitas, ya buku ini lebih lengkap. Tapi untuk harganya kelihatannya lebih murah yang dasar-dasar logika itu, kelihatannya seingatku. Tapi kalau teman-teman ingin beli buku yang lebih lengkap, lebih detail lah bahasanya, gitu aja, detail, buku ini mungkin bisa membantu teman-teman. Tapi teman-teman ingin memahami silogisme deduksi, itu buku itu sudah cocok untuk teman-teman belajar silogisme. Nah, di buku ini dalam sejarahnya logika tradisional yang mana dipelajari dari Aristoteles kalau nggak salah. Insya Allah benar apa yang aku katakan. Aristoteles itu menjabarkan logika dalam beberapa bukunya, kalau nggak salah 6, tentang, nanti aku tuliskan di sini lah, ataupun aku bacakan aja ya. Aku bacakan dari, sebentar, aku carikan buku-bukunya dari Aristoteles. Aristoteles itu memiliki buku 6 buku untuk logika, mulai dari kategoriae ataupun mengenai pengertian, terus
deinterpretasi atau mengenai keputusan-keputusan, analitika prioria tentang silogisme, terus analitika posteriora mengenai pembuktian, topika mengenai perdebatan, dan terakhir the sophisticus elensis mengenai kesalahan-kesalahan berpikir. Nah, dari 6 buku ini yang diberi nama dengan nama organum menjadi bentuk dasar, bentuk awal dari logika, yang mana nanti ditarik lebih zaman modern lagi dari mulai Bertrand Russell, terus Frege. Itu adalah tokoh-tokoh yang membuat logika lebih modern. Terus apa perbedaannya? Secara perbedaan tidak ada yang signifikan, hanya lebih diperketat dan lebih diperjelas, diperinci dari logikanya Aristoteles tentang argumentasi. Nah, dari argumentasi itu dibuat sistematika ataupun tersistem gitu lah. Karena Frege ini seorang ahli matematika, jadi secara argumentasi itu harus memenuhi kaidah logika dan logika matematika gitu lah. Logika matematika. Nah, seiring berjalannya waktu, dijelaskan di buku ini tentang sejarahnya juga, Islam mengadopsi ataupun bangsa Arab mengadopsi logika dari bangsa Yunani ini, dipelajari, diambil untuk dikaji lagi di Islam dengan yang kita kenal bahasanya mantek. Nah, itu adalah logika. Secara bahasa yang kita ketahui, mantek itu logika, tapi yang dipelajari dalam bahasa Arab atau Islami gitu kalau nggak salah. Nah, yang pelajari itu mulai dari Ibnu Arabi, Al-Ghazali, terus Ibnu Khaldun, dan banyak lagi tokoh-tokoh Muslim yang mempelajari ilmu logika ini. Nah, ketika dipelajari itu ada beberapa ulama yang tidak setuju dengan umat Muslim yang mempelajari logika. Alasannya karena logika itu lebih ke indrawi dan juga lebih duniawi dan tidak bisa menyentuh aspek ukhrawi ataupun Tuhan. Ketika kita belajar logika, kita akan berusaha memaksimalkan rasio kita, bagaimana rasio ini bisa menangkap keberadaan Tuhan. Nah, ketika rasio ini dalam logika ketika tidak dapat ditangkap dengan akal budi ataupun rasio, jadi itu tidak ada. Nah, itu yang menjadikan ilmu logika itu diharamkan dalam Islam di abad tersebut, dalam awal-awal mempelajari ilmu logika. Nah, terus selain itu, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, bagaimana buku ini lebih jelas dan rinci dalam menjabarkan tentang tentang induksi, mulai dari generalisasi, analogi, hubungan kausalitas, dan di bagian akhir ditutup dengan kesalahan berpikir. Kalau di buku dasar-dasar analogi, di dasar-dasar logika di bukunya Sumaryono itu di bagian awal dijelaskan bahwasannya kekeliruan berpikir itu seperti ini. Kurang lebih sama penjelasannya dengan buku tersebut. Tapi ini juga lebih diperbanyak penjelasan tentang apa saja yang menjadi kesalahan dalam menalar sesuatu gitulah, menalar sesuatu, entah itu argumentasi ataupun yang lain-lainnya dalam kehidupan. Mungkin itu saja review buku dari Logika Dr. Andes ataupun DRS Haji Munduri dari aku. Mungkin teman-teman yang pernah baca buku ini bisa menambahkan apa pengalaman dari membaca buku ini di kolom komentar. Itu saja dari aku. Jika ada kurangnya, itu datanya dari saya atau dari aku, tidak ada lebihnya, itu milik Allah semata.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.